artinya bukan data yang memang diperoleh dari pemasukan data oleh organisasi. Jadi kalau melihat fenomena mana ya? Bentar. Ya. Jadi kalau organisasi itu memasukkan tadi data pelanggan masuk ke database, nah itu nanti akan dicari, diakses datanya tergantung yang dia inginkan. Misal data pelanggan X, akan keluar data pelanggan X. Nah, waktu itu ketika banyak pelanggan, itu ada yang mining juga, ada disebut data mining. Ya, data mining itu misal akan dicek dalam data yang banyak itu, bukan dalam orang per orang atau terseleksi, tapi adalah kumpulan datanya. Misal akan dicek di dalam sebuah wilayah, katakanlah wilayah perkotaan, penggunaan konsumsi listrik itu meningkat pada tanggal-tanggal berapa? Apakah tanggal muda, atau pada tanggal tua, atau pada malam hari itu misal jam berapa, atau pada pukul berapa. Jadi ketika data yang terkumpul dari katakanlah bisa tahunan ya, itu dikumpulkan, akhirnya di clustering, sehingga akan ketahuan pelanggan itu polanya bagaimana, pola konsumsinya. Jadi itu yang disebut data mining. Jadi awalnya dari situ. Nah, sekarang ketika sosial media itu berkembang dan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan atau orang dengan orang, kalau sosial media sekarang kumpulan orang dengan orang, itu sekarang penggunaan teks menjadi marak. Apalagi sekarang semua orang terhubung dengan internet ya. Jadi semua orang rata-rata memiliki akun Facebook, memiliki akun Twitter, memiliki akun Instagram, misalnya begitu. Mereka sering kali menggunakan teks di dalam berkomunikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya mereka melakukan komunikasi itu sebenarnya kalau pribadi itu nggak terlalu mementingkan kegunaannya, tetapi bagi sebagian orang, perusahaan kah atau peneliti kah, itu menjadi penting gitu. Jadi kalau di dalam perusahaan itu ada keinginan untuk melihat pola dari pengguna. Misal di dalam perusahaan, atau boleh katakan di politik lah begitu, sebuah kebijakan apakah dimaknai positif atau negatif. Misalnya tweetan netizen misalnya, itu bisa dicek apakah dia memiliki emosi positif atau negatif. Itu bisa dicek di dalam apa yang disampaikan oleh para netizen ya, baik itu Twitter, Facebook maupun YouTube. Jadi ada beberapa kajian ya terkait dengan penggunaan sosial media. Menurut tabel yang ada di sini, ini result emotion extraction ya, yang dilakukan lewat media sosial Twitter, Facebook, dan YouTube, itu bisa ketahuan dari ini semua dari luar negeri ya. Misal kalau Erdogan yang menyerang Uni Eropa, itu Twitter ada 804 yang negatif ya. Facebook ada 36 dan Yahoo ada YouTube ada 1160. Jadi semua yang ada di sosial media bisa diambil. Tapi bagaimana cara mengambilnya, itu yang menjadi problem.
ketika orang komunikasi yang tidak memiliki background terkait dengan teknologi informasi akan mengalami kesulitan gitu, mengalami kesulitan di dalam mengumpulkan data-data tersebut gitu. Jadi akhirnya ada kombinasi sekarang antara orang teknologi informasi dengan orang komunikasi untuk mengelola atau mengolah data-data yang sifatnya teks. Jadi orang-orang komputer gitu disebut mengumpulkan data-data itu di dalam banyak hal yang tersebar di sosial media maupun yang bukan sosial media, dan orang komunikasi yang mencoba untuk menganalisanya, walaupun sebenarnya di komunikasi itu juga seringkali sebenarnya yang paling awal memulainya adalah orang linguistik ya, orang linguistik, sehingga teks yang sekarang berlimpah itu yang jumlahnya luar biasa banyak ya, itu akhirnya bisa dikelola. Dalam konteks kuliah ini, saya mencoba untuk memasukkan apa yang sering kali disebut dengan korpus ya, korpus atau juga ada sebutan juga korpora gitu. Apa sih korpus itu? Korpus itu sebenarnya adalah teks, kumpulan teks begitu. Kumpulan teks yang memang sengaja dikumpulkan untuk dilakukan ditata sedemikian secara sistematis. Walaupun sebenarnya penyebutan sistematis ini juga tidak bisa disamakan dengan struktur yang ada di dalam database management system yang di komputer ya. Jadi misal ketika di file ini kita ada buku ya, buku di sini ada buku Corpus Linguistic and 17th Century Constitution ya. Ini sebenarnya dia juga mengumpulkan teks gitu. Tapi dia basisnya adalah, kalau nggak salah ini adalah buku ya. Ini ada basisnya buku. Jadi dia sini ada 40.000 teks. Kalau 40.000 teks, kata kelas teks yang disebut di sini adalah buku, berarti ada 40.000 buku. Kalau 40.000 buku itu, misal satu buku ada 1.000 kata, maka akan terkumpul sekitar 40 juta kata. Di dalam kata itu kita akan, ada 1.000 kalimat, misal, jadi ada 40.000 kalimat, dan kalau di dalam satu kalimat itu ada 5 kata aja, itu mungkin sekitar 200 kata, 200 juta kata. Artinya, kita bisa melihat bahwa 200 juta kata itu sebagai sebuah data yang besar gitu. Coba kita lihat pada tabel ini. Misal kita melihat di dalam periodisasinya, kalau kita sedikit membaca Saussure ya, itu tentang strukturalisme linguistik umum ya, itu kan dia membedakan antara sinkronik dan diakronik ya. Nah ini kita bicara, kalau ini periodisasi berarti dia bicara diakronik ya. Ini periode 1600 sampai tahun 1609 itu berdasarkan 40.000 teks tadi, itu kata yang muncul ada 57 juta kata. Tetapi yang mention kata prostitut itu 95. Gitu. Terus di tahun 1690 sampai 1699 yang mentionnya itu ada 385 kata. Jadi itu menunjukkan bahwa penggunaan pada tahun-tahun tertentu itu memungkinkan perbedaan.
Jadi ketika kita lihat pada gambar berikutnya, di situ diperlihatkan penggunaan kata-kata yang mirip gitu, yang menggambarkan kata yang sama. Gitu. Ada juga di situ disebut possible term to describe. First itu in the 17th century, tapi di keduanya jadi ada kata yang terkait collocation itu dia terkait dengan kata tersebut, sehingga kita akan bisa mengetahui konteksnya. Kira-kira kalau penggunaan kata tertentu dia akan terhubung dengan konteks. Jadi dalam konteks data besar tadi, saya mencoba untuk masuk pada wilayah komunikasi, khususnya di dalam konteks diskursus, dan itu menurut beberapa bibliografi memang tahu ada kaitan antara korpus dengan diskurs. Jadi dengan penggunaan dengan penggunaan korpus, diskurs akan mampu untuk melihat diakronik dari sebuah teks gitu. Sekaligus dia mungkin juga akan mampu untuk secara sinkronik melihat beberapa yang menjadi, kalau dalam bahasanya Foucault itu lebih kepada retakan-retakan. Jadi ada dinamika-dinamika yang terlihat dalam sebuah rentetan waktu, sehingga penggunaan korpus linguistik atau korpus di dalam kaitannya dengan diskurs itu nanti akan membantu kita melihat sebuah teks yang lebih luas ketimbang kita hanya mengamati pada satu kejadian. Jadi itu mungkin yang menjadi pengantar bahwa teks yang besar itu sekarang menjadi semacam tempat bagi kita untuk bisa menelusuri lebih jauh apa yang terjadi. Dan ini ada buku juga dari Gregor Weideman, itu berjudul Text Mining for Qualitative Data Analysis in the Social Science, A Study on Democratic Discourse in Germany. Ini sebenarnya juga mencoba untuk melihat data yang cukup besar pada periode tertentu terkait dengan persoalan demokrasi di Jerman gitu. Kalau melihat terkait dengan mencoba memperlihatkan bukunya ya, tapi kok kesulitan ini. Jadi untuk yang dilakukan oleh Weideman ini, memang dia di situ menyebutkan beberapa alat untuk analisis ya. Ini beberapa teks analisis untuk linguistic and social research. Mungkin teman-teman pernah belajar NVivo, walaupun yang lain juga ada, itu ada beberapa analisis teks untuk data management maupun data processing. Walaupun sebenarnya saya tidak menggunakan itu di dalam disertasi saya hanya menggunakan Uncon untuk teks analisis saya, yang walaupun sebenarnya hanya untuk mencari frekuensi, terus concordat dan collocation dari
teks yang sedang diupayakan untuk dicari gitu di dalam sebuah diskurs. Di dalam materi apa namanya slide ini juga disebutkan combining critical discourse analysis dan corpus linguistik. Ini ada Baker ya. Jadi memang mengkombinasikan antara diskurs analisis dan korpus linguistik itu memang banyak dilakukan juga. Banyak dilakukan. Apabila kita mencoba sekarang gitu ya, mencoba untuk melihat katakanlah kalau kita buat case gitu, dengan adanya coronavirus itu orang komunikasi dengan menggunakan korpus linguistik akan bisa terbantu. Misal kita mencoba untuk ngecek selama periodisasi penyebaran virus mulai katakanlah Januari sampai hari ini di media itu apa saja yang dibicarakan. Jadi misal kita crawling dulu atau kita biasa menggunakan yang paling mudah adalah web searching ya, web searching. Misal menggunakan Google gitu, googling berita-berita yang terkait dengan virus corona. Nah, dari situ dikumpulin dari jumlah yang sebanyak itu. Nggak tahu berapa jumlahnya gitu. Misal ada kita fokus pada berapa media, nah itu nanti akan kita bisa cek kata apa yang sering muncul di dalam pemberitaan. Apakah coronavirus itu yang terkait dengan coronavirus, misal perang, ya, ada kabar atau wabah atau apa nanti akan terlihat di dalam analisis dengan analisis teks. Yang saya gunakan di dalam disertasi saya menggunakan Ancon ya. Ini Ancon ini dari Lauren Anthony ini. Dia sebenarnya hanya membantu untuk melihat konkordan, keyword frekuensi, dan di sini ada collocation sebenarnya. Jadi ini sebenarnya hal yang paling sederhana yang disebut dengan KWIC ya. KWIC. Keyword konkordan. Dalam penggunaan data besar ini, problematika utama sebenarnya adalah bagaimana kita mengumpulkan data. Jadi problem pengumpulan data itu yang menurut saya menjadi kendala bagi anak komunikasi untuk mendapatkan data. Kalau yang pernah atau yang sering menggunakan Twitter, itu ada lupa namanya, tapi dia menggunakan kata don't imprint itu, dia orang komputer kalau nggak salah, tetapi dia hanya mencoba untuk menggambarkan jaringannya saja. Jadi dia mencari kata tertentu, misal kalau yang kemarin sempat viral adalah terkait dengan Papua, tentang Papua Merdeka, dia mencari akun Facebook yang menyampaikan terkait dengan kemerdekaan Papua Merdeka ya. Nah itu dia akan ketemukan orang-orang yang menjadi influencer besar, sehingga terus dia membuat graph terkait dengan jaringan. Jadi kalau mungkin Bu Sarwiti itu juga menyampaikan terkait dengan jaringan komunikasi ya, Jarkom mungkin lari ke sana, tetapi tidak sampai kepada sentimen atau yang tadi emosi, belum sampai ke diskurs, mungkin peluang ke depan itu mungkin akan
cukup banyak apabila gabungan antara komunikasi, orang linguistik, orang komputer mencoba untuk mampu menggali teks yang ada di dunia maya ini. Karena yang tadi sebutan teks itu bisa, sorry ya, saya agak mengkorpus tadi, itu tidak hanya teks di dalam artian buku, berita, bisa itu jurnal dan seterusnya, tetapi juga bisa itu adalah suara, bukan suara dalam artian speaking, artinya pidato, kayak wawancara atau kuliah begini bisa menjadi sebuah data, tapi harus tetap ditranslate dan menjadi sebuah teks juga nanti munculnya terakhir. Tetapi itu menjadi genre yang berbeda. Jadi sekali lagi bahwa ini menarik, banyak teks yang tersebar, yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana memanfaatkan, mengambil, mengumpulkan, mengkoleksi, menganalisis menjadi problem besar. Nanti selanjutnya ada bagaimana menganalisa di dalam konteks komunikasi, itu menjadi persoalan yang lain. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kalau di dalam komunikasi pembangunan mungkin kita sendiri juga kemungkinan, ya, ini dugaan saya, tidak memiliki cukup teks yang bisa kita olah. Misalnya kalau komunikasi pembangunan pertanian, bagaimana kebijakan pertanian dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru di dalam dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah korpus pembangunan pertanian pedesaan, itu mungkin juga nggak ada. Tetapi kalau itu ada, mungkin teman-teman bisa membuat semacam analisis terkait dengan pembangunan pertanian dan juga di komunikasi di dalamnya, di dalam ruang tertentu, sangat terbantu dengan penggunaan korpus dan diskurs. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, karena memang sebenarnya dari sisi pengetahuan sebenarnya saya juga bukan yang ahli, dan ini sama-sama masih belajar. Dan intinya teman-teman semua bisa lebih mempelajari, bisa lebih memperdalam yang terkait dengan korpus, dan sengaja memang saya dekatkan dengan diskurs, khususnya critical discourse analysis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Silahkan. Pak Agus. Ya. Ini sepertinya Pak Zaki angkat tangan gitu kah? Siapa ini Pak Zaki angkat tangan? Betul. Langsung tanya, mau nanya. Berarti Pak Zaki setelah itu sambil amati siapa lagi yang mau angkat tangan antri. Oke, silakan Pak Zaki. Ya, ini bertanya memang betul sih. Jadi memang sebenarnya saya dari bidang periklanan sudah bisa beberapa kali menarik data, Pak. Tapi itu terkait dengan Facebook dengan Twitter sih. Tapi kan kalau Twitter sama Facebook ada API-nya tuh. Ya, jadi API-nya mereka kan bisa dibuka secara publik gitu. Itu sih bisa. Tapi masalahnya adalah sampai saat ini gitu, kami belum bisa mengolah data secara baik. Artinya kita mencari di tempat yang salah atau mungkin penggunaan pencarian kata kunci yang salah gitu. Dan sebenarnya juga datanya besar sekali gitu. Datanya itu sampai sehari bisa ratusan mega gitu. Ini bagaimana seperti itu? Dan menurut saya diskursus tadi gitu, apakah ada contoh menurut saya, apakah ada yang di mana kita bisa mencari penelitian yang sudah dilakukan gitu, dan kemudian
apakah ada aplikasi gitu yang lebih praktis, kayak kalau kami gunakan sekarang kan Sprout Pak, itu Sprout dan Cloud itu gratis, tapi ada ininya, ada keterbatasannya seperti itu sih gitu. Itu dua, yaitu pertanyaan ada dua. Yang ketiga adalah sebenarnya yang menjadi masalah besar dalam pengelolaan data itu kan sebenarnya adalah kita harus menggunakan konsep tuh, misalkan kadang-kadang tuh kita kayak memulai dengan ngawang-ngawang gitu. Kita mau cari ini, kita mau cari itu. Ternyata baru mulai ketemu fokusnya di langkah kelima atau langkah kesekian gitu. Nggak pernah kemudian langkah pertama itu sudah menggunakan konsep itu gitu. Nah, terkait dengan mungkin Pak Agus pernah apa sih langkah pertama kalau kita nih sebagai mahasiswa komunikasi pembangunan, praktisnya apa gitu, maksudnya supaya kita nggak mengambil terlalu banyak langkah gitu. Seperti itu sih gitu Pak. Pengalaman saya seperti itu. Yang tadi langkah itu tadi pertanyaannya awal apa? Agak untuk jadi menggunakan konsep dalam pencarian Pak. Jadi kita misalkan kadang-kadang mungkin nggak tahu apakah Pak Agus pernah mengalami gitu. Saya mengalaminya selalu seperti itu. Gini. Kita datang dengan teori Pak gitu, dengan teori, dengan persiapan. Ternyata kita terjun ke data nggak ada tuh. Kita nyari-nyari kata itu gitu, nggak ada gitu. Loh kok nggak ada? Atau misalkan kita menggunakan misalkan korpusnya, misalkan kita menggunakan pengembangan makna gitu ya. Misalkan contohnya adalah kesehatan, ada kesehatan masyarakat, ada kesehatan masyarakat nggak ada. Kesehatan sosial nggak ada, tapi ternyata sekarang adanya imunitas gitu. Nah itu tuh Pak, maksud saya, kemudian saya menghabiskan waktu untuk ngecek kesehatan masyarakat, kesehatan sosial, jaminan kesehatan, BPJS. Ternyata masalahnya bukan itu. Apa memang harus melalui beberapa langkah itu? Itu sih maksud saya, apa tipsnya supaya kita nggak terlalu ngawang-ngawang dalam menggunakan konsep seperti itu sih. Iya. Berbagi pengalaman aja, soalnya saya pengalaman selalu akhirnya males tuh. Udah berapa kali nyobain, aduh kok kayaknya nggak ketemu aja, akhirnya seperti itu sih. Mungkin itu aja Pak. Kalau makasih Pak. Iya. Langsung dijawab atau langsung aja nanti? Barangkali langsung aja. Pak siapa tadi Bu? Pak Zaki. Pak Zaki ya. Pak Zaki. Ya, makasih Pak Zaki. Saya agak nggak ngurut ya jawabnya ya. Memang kalau kita bicara data, kalau tadi disebutkan sampai bermega-mega, ya memang begitulah adanya karena sumber datanya memang saat ini kalau kita bicara basis datanya adalah di internet, maka kita akan terhubung dengan banyak sumber kan, baik itu kalau tadi mencoba untuk masuk di dalam katakanlah news, maka kita akan terhubung dengan portal-portal atau situs-situs yang memposting berita. Kalau satu katakanlah satu situs berita itu setiap hari dia katakanlah memproduksi 100 news, 100 berita, maka dikalikan saja, maka jumlahnya memang luar biasa besar. Jadi memang ini problem di dalam proses collecting-nya data gitu, atau data retrieval. Jadi mengambil data gitu. Tetapi memang kalau kita manual, memang problemnya itu Pak. Problem kita adalah karena kita nggak ahli di dalam penggunaan katakanlah coding gitu. Tapi Bapak tadi sebutkan API ya, untuk program interface-nya memang sebenarnya kalau Facebook sekarang katanya sudah ditutup.
Jadi Iya, memang udah agak kesulitan untuk masuk kepada apa katakanlah komen-komen atau postingan dari user atau akun Facebook. Tetapi kalau Twitter masih dibuka, jadi kita bisa mengambil, itu bisa menggunakan program baik yang berbayar. Kalau kita tidak ingin repot, sebenarnya banyak yang berbayar juga yang bisa kita beli. Tetapi memang kalau untuk kepentingan pribadi rasanya juga agak malas juga kita beli aplikasi itu untuk kemudian kita pakai gitu. Tapi kalau itu lembaga, saya pikir itu bisa digunakan daripada kita mengcoding sendiri, sebaiknya memang beli aja dan itu bisa kita dapatkan data yang kita inginkan. Beberapa hal terkait dengan aplikasi-aplikasi itu saya sudah sampaikan di dalam slide kalau nggak salah, dan itu bisa coba ada yang sifatnya trial, ada yang bisa langsung beli. Kalau mau coba-coba dulu mungkin bisa dilakukan. Saya coba salah satu itu kemarin, memang sekarang ini sebenarnya kalau kita mau di dalam beberapa lembaga sudah mempunyai yang disebut korpus-korpus yang bisa diakses seperti Brown Corpus atau BNC itu British National Corpus, ada Leipzig Corpus. Jadi korpus-korpus yang sudah ada, dia menyediakan data. Coba kalau mau cek, ada di Leipzig Corpus kalau nggak salah, itu kita bisa dapatkan data terkait misal dia mengumpulkan berita-berita selama tahun tertentu di Indonesia. Jadi itu sudah dalam bahasa Indonesia, karena dia korpus yang dibangun oleh para universitas itu, dia multilinguage ya. Jadi tapi ada juga yang bahasa Indonesia yang bisa kita akses. Salah satunya dia mengumpulkan berita di media selama tahun tertentu, misal tahun 2000, yang sempat saya lihat itu tahun 2008, 9, 10, 11, 12, 2016, 2018 kalau nggak salah ada. Dan jumlahnya di situ disebutkan 1 million sentence. Jadi sentences, jadi sekitar 1 juta kalimat misalnya. Jadi memang itu tidak semuanya dalam urutan waktu tertentu, tapi dia mungkin random ya, dikumpulkan di dalam satu file extensionnya TXT gitu, itu sejumlah 1 juta kalimat. Nah, disebutkan di situ di dalam satu foldernya, dia di situ juga disebutkan sumbernya, tanggalnya, terus di dalam file itu juga di file yang terpisah ya, file itu disebutkan sudah terpisahkan dalam kata per kalimat. Jadi memang repotnya kalau di situ dia tidak bisa membaca utuh, tetapi untungnya di dalam file yang lain dia sebutkan sumbernya sehingga kita bisa melacak sumbernya sehingga kita bisa membaca secara utuh. Tetapi kalau kita ingin mencari sendiri dengan web searching kita, ya udah kita kumpulin satu-satu. Kayak saya dulu waktu itu saya mencoba mencari yang bergenre lain-lain, ya misal genre news. Jadi saya kumpulkan yang terkait dengan pengelolaan air misal, semua yang terkait dengan pengelolaan saya ambil. Terus ada genre persidangan di MK misal. Terus ada juga pembahasan undang-undangnya di DPR, misalnya genre-genre yang berbeda, itu dikumpulkan dan itu menjadi bisa saya sebut sebagai korpus saja. Korpus yang terdiri dari pembahasan di DPR, pembahasan persidangan di MK, terus di media, dan juga terkait dengan yang academic source, ya misalnya kayak jurnal dan seterusnya yang bisa kita lihat. Tetapi problemnya memang karena dia bentuknya PDF kebanyakan yang sifatnya tadi yang jurnal MK maupun DPR itu, maka kita harus
convert dulu. Itu kalau memang bisa di-convert, kita convert. Tapi kalau enggak ya repotnya kita harus ketik ulang dan seterusnya untuk menjadi teks. Karena dengan teks baru kita bisa kelola. Itu problem yang muncul ya. Untuk Discourse sendiri tadi apakah ada penelitian yang dilakukan? Sebenarnya di referensi itu sebenarnya kita nanti bisa ketemu di slide itu kan ada referensinya, itu mungkin bisa dicek. Itu yang terkait dengan Discourse. Kalau mau cek Wordex itu juga dia kalau terkait dengan, karena dia fokusnya pada pengungsi, pada left wing ya, bukan left wing, left right ya, kayak gerakan-gerakan ultra kanan di Eropa itu dia sebenarnya menggunakan analisis korpus karena menggunakan data yang cukup banyak dari tahun yang cukup lebar, misal dari tahun bisa 40-an sampai tahun 2000-an begitu, sehingga dia bisa melakukan kajian-kajian itu jauh lebih mendalam ya. Apalagi sifatnya kan dia historical ya, jadi artinya ya kalau CDA critical discourse analysis kan tetap melihatnya pada persoalan power, persoalan ideologi, persoalan hegemoni, dan di dalamnya kan historical materialism, jadi di dalamnya pasti terkait dengan sejarah-sejarah yang membentuk perilaku-perilaku tertentu, dan itu banyak sebenarnya. Maka studi bibliografi menjadi mungkin juga menarik, penting juga untuk bisa melacak siapa-siapa saja yang sudah pernah melakukan studi-studi tersebut. Tetapi di Indonesia memang tidak terlalu banyak. Kalau yang bukunya Yudi Latif itu terkait dengan genealogi inteligensia Muslim, itu sebenarnya dia menggabungkan salah satunya ya, saya bisa menyebut itu korpus, tapi nggak sempurna. Artinya dia melakukan kajian yang cukup panjang, dan itu pendekatannya ya multi pendekatan, karena di situ ada dia pakai diskursnya Foucault, terus dia juga ada Saussurianya karena dia menggunakan sinkronik dan diakronik ya. Itu mungkin bisa menjadi rujukan juga. Tetapi memang pertanyaan tadi, bagaimana kita mendapatkan tadi, yang pertanyaan penting tadi ya, supaya tidak kebanyakan langkah. Ya, betul. Itu yang jadi problem ya. Karena memang kalau yang sudah tersedia, akhirnya orang dengan mudah ketika ada korpus yang sudah dibangun, British National Corpus itu saya lupa itu apakah dia 40 juta kata atau 40 juta kalimat gitu. Jadi dari situ kita sudah bisa ambil sebenarnya. Tetapi kalau enggak ya berarti kita harus bangun sendiri, Pak. Makanya tadi ada beragam genre ya. Jadi kita di dalam penelitian tidak melulu bisa menggunakan media atau katakanlah news ya, berita sebagai sumber, tapi kita juga bisa menggunakan genre yang lain, entah itu buku, entah itu genre-genre yang lain yang memang bisa menjadi rujukan. Jadi artinya kalau mengandalkan sesuatu yang tersedia saat ini dan kita langsung bisa pakai, rasanya mewah sekali untuk penelitian ya. Sehingga mungkin ya itulah tantangannya, kita diminta untuk mencari, dan itu problem itu Bu Titik ketawa karena saya kuliahnya Tapi lamanya bukan karena itu. Lamanya bukan jadi, karena itu dicurigai. Ya, memang lama. Problemnya memang itu. Jadi ya dengan data besar, kalau memang ada yang sudah ada tadi yang sifatnya tersedia, memang itu
kita bersyukur kita bisa langsung ambil dan bisa terbantu dengan program-program aplikasi komputer yang bisa membantu kita untuk mencari data lebih lanjut. Kalau nggak, ada beberapa situs yang memang menyediakan, bukan situs sih, atau lembaga yang menyediakan korpus-korpus yang memang mereka sudah kumpulkan gitu. Jadi kayak Brown Corpus itu dia suka kayak Shakespeare itu dia Hamlet kalau nggak salah ya. Itu dia sudah jadikan teks sehingga kita bisa langsung ambil satu bukunya Hamlet kalau nggak salah. Itu kita bisa cek kalimat apa yang paling sering muncul di dalam drama itu. Tapi itu salah satu buku yang dia buat. Ada banyak. Artinya kita juga bisa menelusuri lembaga-lembaga yang menyediakan atau bukan menyediakan, tapi dia memang melakukan membuat korpus dan itu dibagi secara gratis. Nanti di dalam slide saya kemungkinan kalau nggak salah ada British National Corpus, ada Brown Corpus, dan Leipzig, kalau nggak salah Leipzig Corpus. Itu ada juga yang lain yang memang dia sengaja untuk mengumpulkan itu. Lah tantangannya korpus lokal ada nggak? Apa? Korpus lokal misalnya domestik yang sifatnya itu tantangannya jarang. Saya belum menemuin tuh. Itu jadi tantangan juga buat perguruan tinggi ya. Entah itu IPB akan memulai apa enggak, ngerti nih Bu Sari Titik. Ini penting sekali kalau nggak salah. Korpus-korpus yang relevan ya. Iya, artinya data terdokumentasi dalam teks itu di Indonesia nggak ada yang memulai, belum ada yang memulai kelihatannya ya. Saya coba searching, belum ada tuh. Itu pembahasan orang menyebut korpus itu juga saya nggak pernah dengar gitu. Selama saya bergaul itu yang menyebut korpus itu nggak ada. Itu kalaupun korpus orang menyebut itu lebih kepada linguistik ya. Orang-orang linguistik ya. Jadi memang mereka belajar itu untuk awalnya untuk mengindeksasi dan juga untuk membantu mengajarkan bahasa kedua bagi orang lain gitu, sehingga dalam konteks itu dalam sebuah kalimat itu nanti akan memudahkan orang untuk mengetahui konteksnya, karena proses pembelajaran bahasa Inggris di kita mengalami kesulitan karena memang sebuah kata tidak dipahami dengan lengkap di dalam sebuah kalimat. Itu katanya begitu, tapi saya juga nggak pintar bahasa Inggris, jadi saya nggak ngerti juga. Artinya penggunaan korpus di linguistik lebih banyak ke arah sana ketimbang discourse analysis ataupun critical discourse analysis begitu. Mungkin itu sih. Jadi tantangannya ke depan mungkin usulan ke Bu Sarwi Titik juga mulai membangun korpus itu. Mungkin itu Pak. Iya. Pak Agus boleh tanya Pak? Ya, ini Pak Resman. Ini tadi dari pembahasan Bapak, saya jadi agak ragu misalnya gini. Apa sih bedanya antara big data dengan data mining atau data longitudinal? Artinya yang berkelanjutan, riset yang berkelanjutan. Karena yang kebetulan tadi saya ikut seminar bahwa misalnya bahwa big data itu adalah tidak hanya terbatas dengan teks, tapi lebih pada perilaku orang kesehariannya. Artinya lebih pada kalaupun di dalam ininya adalah fenomena. Nah, fenomena itulah yang diambil di dalam big data itu sendiri. Nah, itu seperti contoh tadi yang saya dapat itu misalnya kasusnya Korea. Korea dalam hal penanganan corona itu dia lebih cepat karena dia menggunakan big data. Dia tahu sebaran penduduk, perilakunya juga, dan kemudian apa yang menjadi topik pembicaraan utama. Apakah tentang pencegahan ataukah tentang memang ketakutan tentang wabah itu sendiri. Nah ini mohon ini Pak, pencerahannya Pak. Terima kasih.
Ya, Oke, silakan. saya nggak terlalu memahami data longitudinal, tapi kalau memahami terkait dengan penelitian dalam jangka waktu yang panjang itu sebenarnya bukan itu. Artinya bukan penelitian yang panjang, tetapi adalah data yang dipakai adalah data dalam kurun periodisasi waktu yang panjang. Jadi bukan proses penelitian yang panjang, tetapi kurun waktu yang diteliti panjang, gitu. Nah, terkait dengan big data, dengan data mining, sebenarnya data mining itu bagian daripada pengelolaan big data. Jadi sebutan kan data. Awalnya sebenarnya kalau kita bicara itu di perusahaan itu hanya data. Katakanlah tadi saya menganalogkan PLN. PLN itu kan punya nama pelanggan, ID pelanggan pasti ada. Itu di generate oleh sistem. Ada nama pelanggannya, ada alamat pelanggannya, ya nanti di situ mungkin bisa usia dan seterusnya. Ada jenis langganannya, berapa KVA misalnya gitu, apakah 450, 900 dan seterusnya, penggunaan datanya dan seterusnya, itu data. Artinya data itu memang dikumpulkan dengan sadar oleh organisasi untuk mengelola pelanggannya, mengelola bisnisnya. Itu data. Sampai di sini paham Pak ya? Harus Paham. Nah, PLN itu sudah berdiri, saya nggak tahu berdiri tahun kapan ya, tapi katakanlah dia setelah kata 50-an, itu dia sudah berdiri. Sampai sekarang dia masih berdiri, Pak. Artinya ada katakanlah 70 tahun. Oke lah, katakanlah PLN waktu itu belum terkomputerisasi, maka kita anggap aja tahun 90-an atau tahun 2090-an dia terkomputerisasi. Sekarang tahun 2020. Berarti ada 30 tahun data terkait pelanggan selama 30 tahun, Pak. Artinya longitudinal ya, Pak? Saya nggak bicara longitudinal. Itu yang disebut kalau dia dikumpulkan di dalam database dia, arsip lah begitu dalam bahasa yang mudah, arsip data pelanggan, dari 30 tahun itu, karena saya sendiri, saya pelanggan PLS dari tahun 90, maka data saya saja itu akan terkumpul selama 30 tahun. Data saya sendiri. Artinya kalau per bulan, berarti 30 kali 12. Sekitar berapa itu? 360 bulan. Itu satu pelanggan. Kata dia punya 10 juta pelanggan. Jadi datanya semakin besar, Pak. Jadi data dari situ akan ketahuan bulan-bulan tertentu. Apalagi kalau sekarang dengan smart listrik ya, itu dia akan ketahuan pada jam berapa pelanggan tertentu menggunakan listrik dengan banyak, besar. Apakah malam hari karena dia butuh AC, ataukah siang hari dia butuh AC, atau apa. Sehingga dia akan ketahuan, oh misal, dalam big data yang dia sebut, dia akan melakukan klasterisasi, atau bisa mungkin dia dengan menggunakan metode yang lain, akan ketahuan bahwa pelanggan di Jakarta Selatan, ini bisa dibuat klaster lebih kecil lagi, misalnya Jakarta Selatan, kita ingin mengecek aja nih, pelanggan di Jakarta Selatan itu, penggunaan listrik yang paling besar adalah pada jam 7 malam sampai 9 malam. Karena seluruh, mungkin dalam asumsi ini nggak tahu ya, ini dalam data aja, tapi asumsinya orang menganggap bahwa, oh dia butuh AC dan dia menyalakan semua TV waktu itu, sehingga data itu cukup besar. Tapi setelah dicek lagi, di dalam Jakarta Selatan itu penggunaan listrik itu tidak hanya jam 7 sampai 9, tapi jam 7 sampai 9 itu besarnya pada minggu pertama awal bulan, bukan pada pertengahan ataupun akhir. Nah, itu bisa ketahuan, Pak, dari big data tadi. Itu yang disebut big data. Tetapi kemudian analisis. Untuk menguji validitas dan reliabilitasnya? Nah, itu nggak pakai itu, Pak. Karena data yang ada di dalam database itu sudah valid. Karena itu data real. Karena kayak data kasus langganan. kayak di materi Bapak nih.
Ini kan ada Facebook, ada Twitter. Sedangkan kita ketahui kan ada fake account yang berkaitan dengan, yaitu tadi ada post-truth dan bahkan hoax. Itu gimana kita mengujinya, Pak? Bentar, yang di slide berapa ya? Oke, yang tadi saya sebutkan tadi, itu yang tadi dengan data PLN. Karena saya ingin membandingkan antara data mining dengan big data ya. Tadi big data tadi sudah ketemu, yang tadi jumlahnya banyak, dari pelanggan yang dari jutaan pelanggan dengan kurun waktu tertentu, akhirnya di dalam arsip itu menjadi data-data yang bisa disebut data nggak penting sebenarnya awalnya. Dulu orang menganggap itu data nggak penting karena data historik, data yang nggak perlu kita lihat karena tidak akan digunakan untuk menagih. Tetapi bagi orang yang aware terhadap data, maka akhirnya muncul yang disebut data mining, menggali data yang dulu nggak dianggap penting. Orang bisa mengetahui profil pelanggan ataupun hal-hal yang lain terkait dengan kepentingan perusahaan. Dia ingin tahu apa dari data yang sudah tersedia. Artinya ini sebuah sumber daya yang tidak sengaja dimiliki karena dikumpulkan tadi, tetapi bisa dikelola menjadi pengetahuan baru. Misal tadi, maka kenapa data pelanggan yang menggunakan listrik tertentu, maka akan diantisipasi dengan tindakan manajemen tertentu. Kalau di dalam slide terkait dengan Facebook ya tadi ya, Facebook, Twitter, itu saya lain lagi. Jadi tadi saya bicara terkait dengan data terstruktur yang memang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, kampus misal begitu. Kampus juga bisa memiliki itu karena dia mengumpulkan data mahasiswa, alamat dan seterusnya, nilai dan seterusnya selama kurun waktu tertentu. Nah, sekarang ada data yang tidak terstruktur, Pak. Apa itu data tidak terstruktur? Itu data yang berserakan di mana saja, yang kayak sampah di mana-mana gitu. Tetapi bagi orang lain nggak penting, tapi bagi sebagian orang itu penting. Data itu di mana? Yang Bapak ketikkan di Twitter, yang Bapak ketikkan di Facebook, itu tidak terstruktur. Gitu. Tetapi kalau dikumpulkan dari katakanlah 10 juta pengguna Twitter di Indonesia, itu akhirnya menjadi penting bagi seseorang atau organisasi yang ingin mengetahui sentimen. Sebenarnya netizen Indonesia yang menggunakan Twitter itu sentimennya terhadap penanganan COVID-19 oleh pemerintah kayak apa? Apakah negatif atau positif? Gitu, Pak. Itu big data juga. Karena katakanlah kalau 10 juta orang pengguna Twitter, dia meng-tweet satu harinya satu kali aja, itu udah ada 10 juta tweet. Kalau dia ingin melihat pada satu bulan, berarti ada 30 juta tweet, Pak. 37 kalimat. Nah, itu big data juga. Nah, itu nanti digunakan menggunakan analisis sentimen untuk mengetahui apakah itu responnya positif atau responnya negatif. Jadi begitu. Jadi ini untuk melihat bahwa big data tadi awalnya adalah data terstruktur. Sekarang ada data tidak terstruktur yang berserakan di sosial media. Gitu, Pak. Pak, bisa dipahami nggak, Pak? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang lain? Pak Balian. Iya, Bu. Terima kasih, Ibu Salwititi. Selamat siang, Pak. Saya mau menanyakan terkait dengan rencana penelitian saya bahwa saya itu sudah rencana penelitian saya itu adalah percakapan virtual supporter terkait dengan konflik Viking dan Persija di Twitter. Nah, saya sudah mencoba untuk masuk pakai API yang tadi sudah disebutkan Pak Zaki juga. Tetapi memang saya agak gaptek juga menggunakan itu sampai sekarang belum berhasil. Nah, tapi mudah-mudahan dengan ini nanti semakin tercerahkan karena memang untuk lembaga penyedia
korpus yang domestik atau lokal itu memang agak sulit mendapatkannya, tentu akan saya usahakan sendiri. Nah, terkait dengan big data ini, bahwa percakapan-percakapan virtual yang akan saya kumpulkan nanti mungkin dari Twitter itu, saya yakin bahwa Twitter itu tidak hanya terbatas di kalangan terbatas Viking maupun Jackmania, gitu ya. Tentu nanti ada sempalan-sempalan, misalnya yang ini sudah berkali-kali juga saya diskusikan beberapa orang, cuman saya masih belum puas jawabannya. Bagaimana saya memilih data itu sehingga tepat bahwa yang saya teliti itu adalah Viking atau Jackmania. Misalnya saya dengan Bapak adalah Viking atau sama-sama Viking atau Jackmania, tetapi ada pihak lain yang berkomentar sehingga data yang terkumpul itu menyatu semua, Pak. Bagaimana saya memilih dan memilih itu sehingga kesahihan data itu menjadi valid begitu, Pak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, Pak. Yang pertama bahwa tadi penelitiannya adalah mungkin bukan percakapan ya. Saya nggak tahu apakah itu percakapan atau tidak. Intinya bahwa conversation analysis gitu loh, Pak. Ya, kalau conversation analysis berarti kan itu sebuah percakapan yang memang bisa dua orang terlibat atau lebih dari dua orang kan. Yeah. Kalau di Twitter itu bisa jadi itu bukan percakapan ya. Kalaupun dia percakapan nanti harus dilihat pada konteks tertentu. Tapi setahu saya di dalam proses mengumpulkan data di dalam sosial media itu, dia hanya mengambil pada keyword tertentu aja. Misal kalau kita ingin mendapatkan Viking, maka akan yang Viking semuanya akan keambil. Kalau misal kasus saja, kalau kita bicara itu akan menjadi bicara pada kasus bukan Viking dan Jackmania, tetapi pada kasus terbunuhnya katakanlah supporter Jackmania di Bandung misalnya ya kan. Nah, itu mungkin bisa masuk pada kasus tertentu. Itu bisa aja nanti dengan menggunakan algoritma yang nanti pasti akan menggunakan aplikasi ya, itu nanti bisa ketarik itu semua data itu. Jadi kalau ingin mendapatkan yang tertentu juga bisa, artinya kita bisa menggunakan keseluruhan feature yang ada di dalam aplikasi, entah itu nanti dibangun sendiri atau meminta atau mencoba dengan aplikasi yang ada, itu bisa keambil. Jadi kalau ditanyakan tadi valid ya data untuk menguji validitas data gitu ya? Ya, Pak. Gini loh, Pak. Misalnya kan bahwa di Twitter itu tidak hanya bagaimana mereka mendiskusikan kemajuan sepak bola, tetapi juga mereka membicarakan tentang bagaimana konfliknya kedua pihak yang sudah lama itu bisa terselesaikan. Nah, saya ingin sebenarnya antara lain melihat bagaimana apa sih yang mereka bicarakan, seperti yang Bapak bilang tadi, apa sih yang mereka bicarakan di dalam konflik itu. Apa sih yang kata-kata yang muncul untuk yang sering muncul di kata-kata itu, sehingga itu menjadi satu solusi bahwa penelitian kita itu menjadi tepat. Nah, masalahnya di dalam percakapan itu bukan hanya anggota Jack atau anggota Viking, ada juga pihak-pihak lain yang urun rembuk memberikan solusi, entah itu negatif atau juga ada yang memberikan apa istilah kalau ngompor-ngomporin lah gitu kan. Nah, tapi kan itu bukan sesuatu yang harus didengar kalau menurut saya, kalau karena yang mau dilihat itu adalah yang dua belah pihak itu. Bagaimana memilih data itu sehingga yang kita
pakai itu adalah data dari kedua belah pihak, bukan dari pihak-pihak yang ketiga. Gitu. Terima kasih. Ya, saya tidak bisa menjawab dengan yakin ya, karena kalau aplikasi itu mungkin tidak bisa menelusuri apakah yang men-tweet itu apakah Viking atau Jackmania. Itu kemungkinan akan kesulitan. Tapi karena dia kan basisnya adalah keyword ya. Jadi kalau kita mau untuk meyakinkan itu, bisa jadi kita membutuhkan alat yang lain, baik entah itu manual atau apa namanya otomatis. Itu silakan. Tapi intinya ketika pertama mengambil data dari sosmed ya kita ambil keseluruhannya dulu, baru nanti kita akan pilah. Maka di dalam penelitian itu kan ada pemilahan data ya di situ ya. Mana data yang kita butuhkan, filtering gitu lah. Mana data yang memang kita akan pakai, mana yang tidak akan kita pakai. Tergantung dari batasan-batasan penelitian yang Bapak lakukan. Misal, saya hanya ingin mendapatkan yang Viking saja. Lah, Bapak harus melakukan definisi operasional terkait dengan anggota Viking itu bisa kita identifikasi parameter apa. Oh, misal dia namanya ada Vikingnya di dalam apa, atau dia ada pernyataan anggota Viking. Itu kan sesuatu yang mungkin harus Bapak definisikan sendiri gitu. Tidak bisa tiba-tiba di dalam melakukan pencarian langsung mendapatkan itu. Saya pikir itu yang perlu dilakukan ke depan oleh Bapak. Tetapi menurut saya untuk yang awal tadi nggak mungkin dilakukan. Kita langsung mendapatkan tweet atau tweet khusus anggota Viking dan khusus anggota Jackmania itu agak kesulitan sih, Pak. Iya, Pak. Itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, siapa lagi? Oh, Bu Li. Baik, terima kasih Bu. Pak Dwi, saya Iya. mau bertanya, aplikasi tadi Bapak bilang Bapak pakai yang apa? Ancon. Ancon. Nah, saya pengen lihat bagaimana aplikasi Ancon itu dalam subjek penelitian Bapak. Iya, sebenarnya Ancon itu sesuatu yang paling sederhana di dalam apa namanya teks analisis yang saya sampaikan di dalam itu, karena fokusnya pada kuliah sekarang ini kan adalah big datanya. Jadi bagaimana mencari data tadi. Kalau Ancon sebenarnya adalah dia basisnya teks ya. Jadi semua file yang bisa dikelola oleh Ancon itu atau aplikasi yang sejenis keyword in concordan itu harus basisnya teks gitu. Jadi seluruh data katakanlah begitu itu harus kita ubah dalam format teks TXT gitu. Jadi kalau dalam bentuk Word itu juga harus kita convert dulu menjadi TXT. Nah, dia bisa membaca multi file gitu. Jadi kita bisa ambil file-file itu terus kita bisa. Sebentar Pak, judul penelitian Bapak apa judul penelitian Bapak biar saya bisa sinkronkan dengan ini apa namanya maksud yang Bapak jelaskan tadi itu. Bapak, judul penelitiannya ya. Diskursus pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sebenarnya ada kurun waktu itu kalau saya lupa tuh 2004 ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi sebenarnya saya tidak menggunakan full itu sebagai apa namanya katakanlah analisis di dalam disertasi, tetapi hanya sebagai alat bantu karena tetap saya menggunakan diskursnya Habermas gitu. Itu basisnya adalah news berita. Jadi kalau yang saya kumpulkan, data yang saya kumpulkan tadi kita sebut teks gitu, saya sebut ini korpus air gitu, korpus pengelolaan air gitu. Betul. Dan itu saya menggunakan ada
minimal 3 genre ya. Pertama, genre news ya. News itu saya dapatkan dari apa? Dari berita-berita yang ada di media, dan itu lebih banyak didapatkan dari media yang online. Yang kedua adalah genre persidangan. Genre persidangan itu saya dapatkan dari apa namanya, istilahnya notulensi Berita acara. sidang. Sidang. Berita acara lah ya, berita acara persidangan. Berita gitu. acara persidangan, baik. Terus yang selanjutnya genre pembahasan DPR. Jadi ada pembahasan terkait dengan sumber daya RUU sumber daya air. Jadi terus ada lagi genre terkait dengan sumber akademik, baik itu bisa jurnal, bisa buku, bisa ya buku ya, jurnal buku itu menjadi genre yang lain, begitu. Tapi karena buku dan jurnal itu kesulitan untuk kita lakukan convert ke teks, karena kan ada yang nggak bisa di teks, ada yang bisa, dan ada banyak keterbatasan, akhirnya yang itu hanya menjadi pelengkap aja, tidak digunakan di dalam mengubahnya menjadi teks, yang akhirnya kita coba untuk mencari concordance dari teks-teks yang ada itu. Mungkin itu sih. Jadi itu kalau untuk teori Habermas berarti Bapak sejarah tentang persoalan tentang sumber daya air atau sejarahnya, terus kemudian upaya-upaya tuntutan terhadap itu, atau gimana Pak? Itu memang maksud saya klasifikasi setelah dari genre tadi, Bapak mengklasifikasikan teks wacana ini dalam apa, historika, terus kemudian apakah di situ ada perjuangan atau apa gitu, atau kemudian upaya untuk kebijakan, apa istilahnya begitu. Saya pengen lihat Bapak memetaforakannya sebagai apa gitu. Ya, ini Bu Sarwiti yang jawab. Jadi saya dalam sebuah disertasi mungkin bisa penggunaan teori itu bisa tidak hanya satu mungkin gitu ya. Tapi intinya awalnya adalah diskursus, dan diskursusnya itu menggunakan Habermas. Cuma problemnya kalau ketika Habermas itu kan boleh dibilang middle teori ya. Kalau bukan middle teori Bu ya. Grand teori bisa disebut itu malah ya. Grand teori ya. Jadi dia berbeda antara diskursnya Habermas dengan diskursnya Foucault misalnya begitu. Jadi diskursnya Habermas itu lebih pada diskursus pertentangan. Nah, itu yang saya gunakan. Tetapi di situ kan ketika kita bicara diskurs, di situ ada bicara ideologi, itu bicara power gitu. Jadi saya nggak tahu apakah tata cara penulisan disertasi masih sama seperti yang saya dulu lakukan atau enggak, karena dulu menggunakan bab per bab yang berbeda. Oh, sekarang katanya full lagi. Sekarang ya diberi kebebasan. Kalau memang memungkinkan full atau memudahkan di dalam menceritakannya dengan full, itu kita menggunakan full. Jadi umumnya sekarang cenderung full, bukan saya itu ya. Itu yang berdiri sendiri. Iya, jadi makanya itu enggak sekarang. Itu kelihatannya percobaan saya yang pertama dan terakhir kalau Bu ya. Masih terbuka. Masih terbuka ya. Tapi kalau orang sosial ternyata banyak yang enggak menggunakan. Itu cocok untuk orang-orang eksak rupanya. Iya, Pak Budi waktu itu dengan Bu Aida sebagai pembimbingnya nggak mau kata Bu Aida. Iya, tetap aja yang full aja. Waktu karena perbagian saya membaginya ideologi, ada ruang publiknya, bab-babnya ya, ideologi, ruang publik, ada keadilannya di situ karena Habermas bicara tentang keadilan di situ. Apalagi ya? Saya agak lupa tuh, ada
6 bab atau 7 bab ya yang terkait dengan Ya, itu. mungkin ada advokasinya mungkin ya. Ya, salah nggak lupa. Nah, intinya ada ideologinya di situ. Saya mencari ideologi apa yang terlibat di dalam pembahasan itu. Saya mencari keadilan di situ. Siapa yang apa isu keadilan yang muncul di sana. Dan juga ada pengelolaan sumber dayanya. Ada sejarahnya juga saya munculkan di situ. Kenapa itu muncul pengelolaan sumber daya air yang sekarang gitu, model sekarang. Dan itu karena Habermas menyebutkan di dalam banyak hal, karena Habermas grand teori ya. Saya mencoba untuk menurunkannya lagi ke middle teorinya. Sebenarnya itu bisa kita sendiri yang menyusun. Tapi saya mencoba untuk mengambil WODEX, discourse historical analisisnya WODEX gitu, walaupun nggak sempurna ya, tetapi karena memang di dalam penelitian kita boleh aja mengambil yang mana yang kita butuhkan gitu. Dan di situ saya menggunakan WODEX untuk melakukan analisis terkait dengan diskursus yang di dalam satu bab khusus gitu. Ada juga saya kalau nggak salah saya ingat tentang argumentasi. Jadi saya menggunakan Toulmin juga. Jadi kalau salah saya menggunakan teori Toulmin untuk mengecek misal di dalam sebuah argumentasi itu apa yang mereka lakukan, susunan argumentasinya seperti apa gitu. Gitu sih. Oh, baik. Jadi fenomenanya memang tentang memang daerah itu kesulitan air, Pak. Sudah dengan jangka waktu yang tertentu itu. Perjuangan apa dari yang Bapak saya melihatnya pada konteks makro ya, pada gitu. Indonesia. Karena makanya saya melihat pada undang-undangnya itu. Jadi tidak melihat pada kasuistik tertentu. Awalnya sih dulu ingin melihat pada kasusnya di Rembang ya, kasusnya Kendeng, tapi nggak jadi gitu. Tapi akhirnya masuk pada yang lebih makro pada persoalan pengelolaan air di Indonesia secara umum. Jadi itu kalau di dalam WODEX itu di analisisnya kan analisis mikro, makro, dan meso di situ. Jadi dihubungkan dengan lokalitas, terus dihubungkan dengan mesonya di tingkat nasional, dan makronya dihubungkan dengan dunia. Jadi sebenarnya kalau melihat fenomena yang terjadi di kita itu tidak lepas dari apa yang disebut pengaruh asing, pengaruh makro gitu. Kenapa muncul pengelolaan model sekarang yang cenderung privat dalam pengelolaan air? Itu karena memang sejarahnya ada pengaruh dari luar yang memang melakukan pengelolaan air secara privat. Walaupun sebenarnya kalau di internal Indonesia kan nggak ada, ya air adalah public goods gitu. Jadi tapi karena di luar dengan entah itu dimulai dari Inggris zaman Margaret Thatcher, misalnya terus ada kepentingan IMF dan seterusnya yang menggunakan loan sebagai alat gitu untuk menekan dalam tanda petik kebijakan di Indonesia, itu dihubung-hubungkan sehingga itu menjadi sebuah hasil penelitian. Begitulah kira-kira. Agak panjang juga kalau ceritain itu, Bu. Nanti harus dicari, dibaca di disertasinya, di jurnalnya. Iya, Bu. Jadi saya kebayang gitu yang yang beliau jelaskan tadi itu rupanya aplikasinya ke dalam ini fenomenanya tentang sumber daya, terus kemudian ideologi mulai dari sejarah, kemudian sampai ke, dan dia pakai 3 genre itu baru menurut saya. Ada genre tadi sebagai bentuk metafornya tadi. Itu aja. Makasih Pak Dwi, makasih Bu Titi. Jadi Pak Dwi itu dulu antara lain saya mengingatkan beliau karena tadinya keasikan ke sosiolinguistiknya, korpus-korpus. Jadi vocab-vocab itu terkait dengan metodologi di dalam kajian sosiolinguistik. Tapi beliau sendiri tadi lalu memunculkan Habermas, itulah yang lebih dikenal dalam konteks komunikasi pembangunan. Dalam hal ini sosiolinguistiknya lebih sebagai metodologi.
tidak terlalu dikejar ke sana, walaupun itu juga kajian tersendiri bagi orang linguistik. Tapi untuk KMP anggap aja kita meminjam gitulah kekayaan dari metodologi itu. Pak Zaki ya, ini mau nanya ya Pak Zaki. Iya Bu. Tadi ini sebenarnya ini penasaran aja. Tadi Pak Dwi sempat berkata middle ground itu juga saya belum sepenuhnya ngerti Pak. Maksudnya pernah saya dengar juga Pak Juara ngomong meso teori gitu. Ya. Kalau menurut pandangan Bapak aja itu maksudnya bagaimana kita tahu itu middle down dan sebagainya sih gitu Pak. Makasih. Wah itu yang harusnya menjawab itu. Tetapi intinya begini, ada grand teori itu grand, meso dan lower teori kalau nggak salah. Artinya teori-teori itu ada yang teori yang dia umum gitu, kayak Marx itu teorinya kan teori Marx dengan kelas itu kan teori grand teori gitu, teori besar. Ada yang sifatnya di bawahnya mencoba untuk istilahnya apa sih? Menurunkan daripada teori besarnya itu. Kayak struktural fungsional kalau nggak salah itu juga bukan grand teori, itu bukan middle teori. Middle range theory. Terus ada teknikal apa istilahnya, praktikal atau apa yang memang dia bisa kita gunakan untuk aplikasi langsung gitu. Jadi intinya kayak Wodex itu Wodex bisa jadi dia middle CDA karena dia bilang CDA, critical discourse analysis, dia bisa middle karena dia adalah menggunakan teori kritis, teorinya Habermas bisa dan plus kan Habermas plus Marx plus yang lain itu terkait dengan mungkin digabungkan menjadi critical discourse analysis, karena kan ada analisis discourse, ada analisis konten, analisis discourse, analisis discourse kritis. Nah, itu mungkin middle. Nanti yang level ke bawahnya mungkin jauh lebih teknis lagi yang bisa kita gunakan, misal CDA, Wodex, DHA itu mungkin bisa jadi adalah practical atau lower teori gitu. Jadi kita bisa aplikasikan langsung teori itu untuk kepentingan penelitian kita. Tetapi memang kita sebaiknya sebagai ini, mohon maaf Bu, sok-sokan nih Bu. Ya, silahkan. Sok-sokan lagi. Sok-sokan ini kita harus tahu ujung di atasnya itu teori apa, karena kan di S3 itu kita harus tahu ontologinya, epistemologinya dan aksiologinya ya. Jadi artinya ini ujungnya di mana sih filsafatnya gitu. Jadi harus mungkin, walaupun sebenarnya saya juga nggak paham betul waktu saya kuliah S3 itu. Setelah lulus jadi paham. Jadi tenang aja, nanti semua juga gitu. Sekarang bingung, nanti kalau udah lulus pintar semua nanti. Amin. Setelah lulus tuh tambah bingung dan ya gitulah. Ini mending Pak, Bapak mau jawab. Setiap saya tanya tuh orang kayaknya gitu. Jadi ya grand teori apa? Ya orang kalau saya tanya gitu. Jadi lebih baik sok tahu sih gitu. Jadi lebih baik ada jawaban daripada nggak ada jawaban sama sekali. Iya. Itu ada di buku siapa ya? Saya lupa itu. Saya pernah baca buku apa gitu. Ada itu kalau nggak salah. Ada. Saya lupa tapi apa pengelompokan tadi teori-teori gitu kah atau apa? Ya bicara terkait dengan untuk melakukan penelitian itu ada teori-teori yang bisa kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan grand teorinya atau kita akan middle-nya? Iya. Semua pilihan saja sih. Apakah kita mau main di mana sebenarnya tergantung dari apa penelitian kita. Tapi kalau IPB kan lebih ke kuantitatif, seringkali main di practical atau lower teori ya. Teman-teman kan biasanya jagonya di situ lah. Tapi ketika mau mencari yang di atasnya kadang agak berat gitu. Seringkali saya melihat teman-teman jago statistik. Ini mohon maaf Bu. Iya. Enggak apa-apa. Kebanyakan sih begitu gitu. Jadi mereka lebih kuat di dalam
saya agak lupa terminologi, apakah law teori atau practical teori, intinya dia di bawah itu. Jadi lebih kepada praktis untuk menyelesaikan penelitian yang kita inginkan. Misal kalau masalah perilaku, perubahan perilaku, maka teorinya pakai social change, maka pakainya apa gitu loh. Jadi itu lebih kepada yang gitu-gitulah. Ya, lebih pragmatis. Ada lagi yang? Makasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang punya apply teori, Pak. Ya, apply theory yang lebih applied. Ya? Oh, ya. Ya. Oke. Ya, ada lagi? Atau begini Pak, apply teori itu biasanya middle down. Enggak juga, ya bisa jadi di situ ada metodenya bisa juga muncul ya, bisa juga gitu. Makanya saya sebenarnya nggak terlalu paham betul batasannya, tetap pembagiannya tadi seperti itu gitu. Jadi kita sebenarnya mau menggunakan teori yang mana atau penggabungan itu juga terserah saja bisa. Gitu. Misal intertextuality misal. Itu kan juga ada, itu bisa jadi apa tadi, applied theory gitu. Di dalam CDA itu ada satu konsep intertextuality, keterkaitan antar teks misal. Itu juga mungkin applied theory, karena entah itu konsep yang nanti akan menjadi bagaimana cara membuat intertext. Nah itu bisa jadi menjadi applied atau ya practical atau apalah gitulah. Intinya begitu sih. Gitu Pak. Oke. Gimana Pak Zaki? Ya cukup Bu, terima kasih. Iya, iya. Kalau soal sebenarnya waktu di angkatannya Pak Agus, kita nggak sempat mendiskusikan mengenai bagaimana komunikasi pembangunan sebagai applied communication. Jadi sebenarnya dalam kelas ini ada diskusi mengenai apa ya? Pada dasarnya waktu kita kuliah yang semester 1 itu sudah diajak memikirkan, nggak perlu mempertentangkan antara antara yang theoretical sama yang applied. Nah, di tulisannya saya lupa siapa itu, di jurnal Applied Communication itu mau katakan bahwa kajian yang baik itu, kajian yang punya kemampuan praktik itu haruslah berdasarkan pada teori yang bagus. Jadi di situ nampak bahwa sebenarnya nggak perlu kita mempertentangkan. Tapi tadi kritik Pak Agus bahwa banyak yang barangkali lancar kalau membuat, menganalisis data dengan SEM dan lain sebagainya. Tapi mungkin lemah di dalam teorinya. Nah, itu kritik terhadap IPB dan juga kritik yang diajukan oleh jurnal-jurnal komunikasi yang applied. Menurut orang-orang jurnal itu memang kelemahan dari orang komunikasi yang applied itu seperti rupa teori. Jadi dia orientasinya untuk memecahkan masalah, tapi dasar teoritiknya yang lemah. Itu sih. Dan kita tantangan tentu angkatan-angkatan berikutnya tadi kan, tetap basisnya teorinya kuat, tetapi teori yang canggih itu sesungguhnya untuk memperjelas, menjawab masalah-masalah yang real di lapangan. Gitu. Oke, ada lagi yang punya pertanyaan? Ini kita jamnya nyaris jam 3 ya? Apa sudah lebih? Oh, kurang 20. Bu, saya mau tanya Bu, boleh Bu? Siapa nih? Asta? Siapa? Iya Bu, Aska. Oke, Pak Aska. Kira-kira kedepannya kami dapat kayak pelatihan NVivo gitu nggak Bu? Maksudnya pelatihan narik big data itu Bu, dari Pak Agus, Pak Dwi. Kalau coba kalau Pak Agus itu Pak Agus akan memberikan 2 pertemuan minggu ini, sekarang ini dengan minggu depan. Nah, tentu Pak Agus nanti akan bisa memberitahu, sifatnya 2 hari ini tentu 2 kali itu pengantar. Kalau sampai ini barangkali nggak cukup. Nah, nanti Pak Agus akan memberitahu bagaimana mengatasi itu. Atau Pak Agus dulu gimana caranya? Saya kira beliau belajar sendiri akhirnya. Silakan Pak Agus. Pertama
saya nggak menguasai NVivo. NVivo itu dulu dikenalkan sama Pak Agusta ya, Ivanovic Agusta ya. Karena beliau melakukan penelitian terkait dengan kemiskinan ya, dan memang dia studi lapangannya mungkin sangat serius, sehingga dia punya banyak sekali catatan lapangan yang memang akhirnya membutuhkan aplikasi NVivo untuk menganalisanya. Dan itu sebenarnya sangat cocok ya mungkin ya untuk kepentingan lapangan. Tetapi memang saya tidak menggunakan itu. Tadi saya bilang saya menggunakan Uncon saja, yang hanya untuk membantu mencari hal-hal yang memang kata-kata apa saja yang sering muncul, terus kata ini terkait dengan apa, dan kenapa itu digunakan, ya gitu-gitu aja. Sebenarnya itu hanya untuk membantu saja. Makanya kalaupun minggu depan kita bisa menggunakan Uncon, itu sebenarnya sesuatu yang bisa dicoba, dan itu nggak sesulit NVivo yang memang programnya agak rumit gitu ya, agak rumit. Intinya Uncon itu yang mungkin besok kalau memang diperlukan bisa dicoba. Nanti alamat Unconnya juga ada di dalam slide itu, bisa di-download karena juga kecil ya, filenya kecil, tetapi harus diingat bahwa untuk menganalisisnya harus menggunakan file text gitu. File text. Itu mungkin bisa dicoba, tetapi ya itu hanya untuk membantu saja, tidak semewah NVivo yang bisa memiliki banyak feature, dan memang dia kan tidak free ya, tidak free. Terus yang terkait dengan Ibu tadi bicara apa tadi ya, yang terkait dengan saya akan lebih senang membicarakan terkait dengan diskurs. Tadi Mbak Uli tadi bilang metafor ya. Ya mungkin dari katakanlah kalau kita bisa bicara tentang COVID gitu ya, penanganan COVID, metafora apa saja yang muncul misal gitu, yang muncul di dalam diskurs yang terjadi saat ini gitu. Jadi metafora itu juga banyak dibahas juga, tapi lebih ya ada orang linguistik, walaupun sebenarnya kita bisa kaitkan dengan diskurs, karena menurut saya lupa sumbernya, intinya metafora itu adalah kayak dreamwork kalau bahasanya fruit, itu adalah sesuatu yang ketidaksadaran yang ditekan itu, sehingga metafora itu adalah sebuah kata yang membantu sebenarnya apa yang ingin disampaikan tetapi tidak terungkap secara eksplisit. Nah, itu mungkin bisa coba kita lakukan, misal teman-teman mencoba mencari sumber, kita searching aja di dalam website ya, cari berita-berita, kita kumpulkan ada berapa berita, misal katakanlah 20 berita terkait yang disampaikan oleh pejabat negara, terus kita menggunakan Uncon itu untuk mencari kata apa yang sering muncul dan dalam konteks apa kata itu muncul gitu. Jadi itu mungkin bisa membantu untuk mengetahui diskurs apa yang terjadi. Apakah kekuasaan di situ bermain atau ada ideologi yang bermain gitu. Karena saya kalau bicara CDA selalu bicara ideologi, ketika bicara COVID, pemerintah selalu misal dengan jaminan pengaman sosial misalnya. Nah, bicara pada bantuan. Nah, bantuan misal yang ngomong siapa, terus larinya kemana, ini ideologinya apa, nanti bisa ketahuan juga. Oh, ternyata ideologi kapitalis itu kuat di dalam pemerintahan sekarang, misal karena bantuannya dari 450 triliun itu hanya 100 yang untung masyarakat miskin misal gitu. Jadi itu bisa dijadikan semacam diskusi aja sih. Gitu, Bu. Oke.
Ya. Pak Zaki ini masih angkat tangan lagi atau gimana nih Pak Zaki? Oh enggak, kayaknya enggak ditarik ya tangannya. Harus diturunkan itu lower hand. Oh, yes. Ya, Oke. Ada lagi? Itu aplikasi Uncon itu yang itu ya, yang gambar itu ya Pak, yang ikonnya serigala ya? Bukan Pak. Uncon itu dia ada slide keberapa ya? Sorry. Slide ke slide ke-36 Pak. Di situ ada Uncon. Jadi an itu an semut ya. Oh, semut. ANTCONC. Tapi Bapak bisa coba-coba aja itu saya coba untuk mencari sumber-sumber aja yang membantu untuk berimajinasi aja sebenarnya yang di atas itu terkait dengan data mining, text mining dan natural language processing. Jadi memang sekali lagi di internet itu karena kita mengetik dengan bahasa kita itu yang tidak tadi disebut dengan natural language. Jadi bahasa natural kita. Jadi bagaimana mengelola data bahasa alami itu menjadi sebuah data yang bisa kita analisis. Mungkin itu sih. Oke. Ya lah. Sip. Ada lagi yang lain? Bu Firman, Bu izin bertanya. Oh, silakan Pak Firman. Ya Bu, terima kasih Bu Titi. Selamat sore Pak Agus. Pak, saya kebetulan kerja di SCTV dan bagian data kita yang digunakan untuk liputan 6, itu kita juga sudah dianalisis dari big data yang bersumber dari AC Nielsen ya. Jadi misalkan sekarang lagi tren berita corona, kita setiap minggu di review kira-kira berita apa yang akan disukai oleh penonton. Misalkan sekarang itu lagi ramai tentang PSBB, maka berita-berita pelaksanaan PSBB, pelanggaran dan semuanya pun diulas secara lebih mendetail. Bahkan dari data AC Nielsen juga ditunjukkan bagaimana berita-berita kriminal yang tadinya merajai sekarang sama sekali tidak ada peminatnya. Artinya kita bisa mendapatkan data karena ada institusi, ada instansi yang mensuplai data kita gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana seandainya kita bukan sebagai praktisi di media ya, tetapi sebagai peneliti yang akan menggunakan data-data dari media sosial atau media online, karena pengalaman istri saya kebetulan kemarin disertasinya tentang virtual community, cara dia mengumpulkan data itu masih sangat manual karena di Facebook itu tidak bisa dilakukan mengambil data secara bebas. Akhirnya dilakukan secara manual dengan mengcapture dan mengumpulkan satu persatu data selama 3 bulan. Nah, itu trik agar kita bisa menggali data dari media online atau media sosial yang ada, sehingga kita punya langkah yang lebih cepat terkait percakapan dalam satu periode tertentu gitu. Sederhana seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya Pak Firman, terima kasih. Orang media sebenarnya lebih jago sih. Tapi yang tadi AC Nielsen itu kan sebenarnya lembaga survei ya kalau nggak salah ya Pak ya. Belum. Artinya dia melakukan survei. Saya nggak tahu apakah dia juga sudah melakukan survei sosial media. Hari ini kebanyakan orang sudah menggunakan sentimen sosial media sebagai analisisnya. Seperti kakak pembina yang sering disebut-sebut itu katanya orang IPB juga Bu Titi ya. Itu siapa? Kakak pembina. Kalau di dunia sosmed itu ada disebut kakak pembina itu yang mengelola sosmednya istana katanya itu dulu dia memang menggunakan sosial media analisis gitu. Jadi kalau tadi Bapak bilang kalau yang manual tadi ini memang kerjaan kita yang mungkin nggak memiliki cukup alat ya, tetapi sebenarnya ada alat-alat yang bisa trial, yang bisa dicoba dulu, walaupun mungkin fiturnya nggak lengkap, tetapi bisa dicoba dulu. Di slide saya mungkin nanti bisa dicari aplikasi-aplikasi apa yang sebenarnya berbayar, tetapi dia boleh dicoba trial selama 1 bulan, dicoba dulu kemungkinan yang cocok yang mana.
Tetapi kalau memang nanti dibutuhkan untuk melakukan penelitian yang mandiri, yang membutuhkan software khusus, aplikasi khusus, ya bisa jadi beli, Pak. Atau kalau enggak ya nyuruh orang bikin, gitu. Jadi memang orang-orang komputer itu dengan bahasa R, bahasa Python itu jauh lebih banyak sekarang yang melakukan text mining gitu. Dan banyak orang yang mungkin sudah mampu untuk melakukan crawling atau untuk mengambil data dari sosmed. Mungkin itu sih, Pak. Oke, terima kasih informasinya, Pak. Oke. Ya. Ada lagi satu pertanyaan? Boleh saya bertanya, Bu? Oh, silakan, Pak Alif. Iya, Ibu. Mohon maaf. Terima kasih, Ibu. Ya. Sebelumnya, Pak Dwi, dari dari materi yang disampaikan oleh Bapak itu lebih kepada text mining. Bagaimana dengan audio mining dan video mining, Pak? Apakah ada aplikasi audio mining dan video mining? Jadi bukan hanya text mining saja. Jadi arti teks itu apa? Iya, jadi nggak hanya sekedar teks saja yang kita ambil big datanya itu, tetapi audionya pun kita mau ambil, videonya pun mau kita ambil dan kita analisa. Apakah ada aplikasi khusus atau bagaimana caranya gitu? Karena di dunia internet itu tidak hanya sekedar teks saja kan, Mbak. Di situ ada audio, ada video, dan apa yang ditampilkan dengan apa yang disuarakan tentunya kan akan berbeda dengan teks yang berbentuk teks gitu, Pak. Nah, bagaimana caranya, Pak, kalau kita ingin mengambil data-data tersebut? Ya, ini pertanyaan teknis yang sebenarnya saya juga nggak menguasai banget, tetapi di dalam korpus tadi ada writing dan speaking. Artinya speaking tadi tetap harus ditranslate menjadi teks. Itu speaking ditranslate menjadi teks. Itu baru kita bisa analisis. Tetapi problemnya sekarang di internet itu ada teks, ada suara, ada gambar, ada video, yang semuanya juga, yang semua itu data yang bisa kita ambil. Tapi memang program-program itu ya untuk mendeteksi gambar bisa juga, Pak. Tapi untuk mendeteksi video dalam kurun waktu yang lama itu mungkin itu bisa juga, tetapi biasanya kalau di dalam di slide 30 ini YouTube itu juga bisa dianalisis, tapi mungkin lebih pada komen di YouTube-nya. Bukan videonya gitu. Iya, karena betul. Memang kesulitan untuk kalau kata video itu 30 menit itu. Gimana? Kan harus ditranslate dulu percakapan di dalamnya. Dan itu mungkin agak kesulitan ya dalam kaitannya dengan kita. Kalau di dalam analisis film itu ya cuma satu film aja yang dianalisis, nggak seluruh banyak film. Karena kalau kita bicara big data berarti kan banyak film gitu. Jadi mungkin keterbatasannya mungkin masih di situ sih, Pak. Mungkin kalau fokusnya mungkin masih ke writing and speaking ya. Gitu. Kalau untuk picture, video mungkin belum sampai ke sana sih. Mungkin nanti menjadi bahan tambahan ya. Apa memang belum adakah atau seperti apa, Pak? Kalau untuk mengenali gambar itu ada program aplikasi, sudah ada mengenali gambar itu sudah ada. Tapi kalau video, contoh misalnya gini, Pak. Ya. Contoh misalnya gini, saya ingin mengetahui seberapa banyak volume foto Jokowi dari tahun 2004 sampai 2019 misalkan. Oh, kalau foto mungkin bisa, Pak. Bisa. Kalau yang video misalnya gitu juga bisa, kalau Pak. Video saya belum pernah tahu ya. Saya belum pernah tahu. Tapi kalau foto bisa, karena foto dari satu foto untuk mencocok-cocok itu sudah ada itu. Untuk mengetahui foto itu berbeda sama atau dimanipulasi, pakai face recognition juga. Face recognition ya. Ya. Gitu. Itu sih, Pak.
Tapi menurut saya kalau untuk komunikasi ya mungkin agak jauh ya kalau video ya. Mungkin suatu saat mungkin bisa.